Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk semuanya. Apa kabar hari ini? Tentunya semua baik-baik saja. Setelah kurang lebih 1 minggu kita libur, kini kita masuk lagi dengan materi, melanjutkan lagi dengan materi kita. Kita masuk pada bab yang keempat atau pelajaran 4. Pelajaran 4 tentang masyarakat, yaitu poin A, tempat tinggalku. Silakan anak-anak buka buku anak-anak halaman 156. 156. Jadi kita masuk sekarang pada bab 4 atau pelajaran 4 tentang masyarakat, yaitu poin A, tempat tinggalku. Pada pelajaran 4 ini kita akan membahas tiga materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tempat tinggalku, yang kedua tetanggaku, yang ketiga hidup rukun dengan tetangga. Jadi yang pertama sekarang kita pelajari hari ini yaitu tentang tempat tinggalku. Sebelum kita memulai dengan materi kita hari ini, kita membuka dengan doa. Silakan anak-anak sikap doa yang baik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan atas semua anugerah-Mu. Engkau memberi tempat tinggal yang menyenangkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sambil anak-anak perhatikan pada buku anak-anak di situ. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan fungsi tempat tinggal. Yang kedua, membiasakan diri merawat tempat tinggal. Yang ketiga, membuat doa syukur atas anugerah tempat tinggal. Silakan anak-anak buka buku halaman 157. Lihat di situ 157 ada lagu. Lagu berjudul Betapa Indah Rumahmu. Anak-anak bisa nyanyikan lagu yang ada pada buku halaman 157. Kalau tahu lagunya boleh dinyanyikan. Sekarang kita lanjut pada langkah yang pertama, Ibu guru akan berbagi pengalaman cerita anak-anak tentang tempat tinggal anak-anak masing-masing. Pasti semuanya mempunyai tempat tinggal. Apakah anak-anak mempunyai tempat tinggal? Pasti semuanya mempunyai tempat tinggal. Apa itu tempat tinggal? Tempat tinggal berarti rumah. Apa manfaat atau kegunaan dari rumah sebagai tempat kita tinggal? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ibu Guru ingin mengatakan, jelaskan sedikit tentang tempat tinggal atau rumah. Setiap orang biasanya sambil anak-anak perhatikan gambar yang ada pada buku anak-anak halaman 158 dan 159, itu gambar rumah Jadi setiap orang biasanya mempunyai tempat tinggal atau rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita. Di rumah kita belajar, kita berdoa, dan bermain. Rumah menjadi tempat kita berlindung dari panas matahari dan hujan. Rumah menjadi tempat berkumpul bersama keluarga.
setiap orang juga mempunyai alamat rumah. Alamat rumah memudahkan orang untuk menemukan rumahmu. Ya, jadi masing-masing pasti mempunyai alamat rumah atau alamat di mana dia tinggal. Ya, itu penjelasan Ibu Guru berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, pengalaman anak-anak tentang tempat tinggal rumah anak-anak masing-masing. Ya, sambil perhatikan gambar tersebut, ya, yang ada pada halaman 158 dan 159, ya. Anak-anak bisa menceritakan rumah anak-anak masing-masing, ya. Ada anak-anak yang punya rumahnya cukup sederhana, ya, seperti misalnya gambar yang kedua, ya, rumah yang sederhana tapi menurutnya nyaman. Tapi ada anak yang mempunyai rumah besar dan bagus, ya kan? Sebentar pasti Ibu Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah, ya. Oke, kita lanjut tentang kisah dari Abraham, ya. Anak-anak buka buku di situ halaman 160. Perhatikan halaman 160. Itu janji Allah kepada Abraham terdapat dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 8. Ya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Ya, itu kisah, ya anak-anak, itu kisah dari Abraham, janji Allah kepada Abraham. Ya, dari kisah tersebut anak-anak sudah pasti tahu Abraham, Allah menjadikan dia bapa segala bangsa.
Janji Allah kepada Abraham akan memberikan keturunan yang sangat banyak. Dan namanya bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena Allah telah menetapkan dia menjadi bapa seluruh bangsa. Jadi Abraham dipanggil Tuhan untuk meninggalkan tempat tinggalnya yang lama. Ia percaya pada Tuhan dan ia mau mendapatkan hidup yang lebih baik. Allah memberikan Abraham tanah Kanaan yang subur. Kita pun mendapat tempat tinggal dari Tuhan. Kita hendaknya selalu bersyukur kepada Tuhan karena rumah tempat tinggal kita merupakan karunia dari Tuhan. Oke, anak-anak, sekarang untuk menggali pengalaman anak-anak, ya, sebagai pertanyaan refleksi bagi anak-anak, sudahkah anak-anak bisa merenungkan kembali, sudahkah anak-anak bersyukur untuk tempat tinggal? Ya, sudahkah aku bersyukur untuk tempat tinggalku? Ya, sambil anak-anak membandingkan pengalaman anak-anak dengan pengalaman kitab suci dari kisah Abraham tadi. Ya, janji Allah kepada Abraham tadi. Sudahkah aku bersyukur untuk tempat tinggalku? Ya, sekarang tugas anak-anak yang akan anak-anak kerjakan di rumah, ya. Tugasnya yang pertama, anak-anak menggambar rumah anak-anak masing-masing. Anak-anak menggambar rumah masing-masing, ya. Semuanya punya rumah. Jadi anak-anak menggambar rumah masing-masing. Lihat buku halaman 162. Sudah ada bingkainya di situ, anak-anak bisa gambar dalam bingkai yang sudah tersedia pada buku halaman 162, ya. Atau boleh saja anak-anak menggambar pada buku gambar. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak menceritakan suasana di lingkungan rumah masing-masing. Suasananya seperti apa? Anak-anak menceritakan itu dengan menuliskannya pada buku tugas anak-anak, ya, buku tugas agama. Dan dua tugas tersebut anak-anak kumpulkan kepada ibu guru di sekolah. Setelah selesai kerjakan tugasnya, harap dikumpulkan, bukan lagi dikirim, ya. Tugas ini ibu guru harap supaya dikumpulkan. Langsung yang punya buku yang tulis di buku tugas agama, langsung ibu guru periksa dan langsung ibu guru tulis nilainya, dan bukunya langsung ibu guru kembalikan, ya, untuk lanjut dengan tugas yang berikut lagi. Oke, itu saja tugas anak-anak yang harus anak-anak kerjakan di rumah minggu ini. Oke. Ya, rangkuman dari materi kita, ya, tentang tempat tinggalku, yaitu setiap orang biasanya mempunyai tempat tinggal atau rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita. Di rumah kita belajar berdoa dan bermain. Rumah menjadi tempat kita berlindung dari panas matahari dan hujan. Rumah menjadi tempat berkumpul bersama keluarga. Setiap orang juga mempunyai alamat rumah. Alamat rumah memudahkan orang untuk menemukan rumahmu. Allah memberikan Abraham tanah Kanaan sebagai negeri yang didiaminya. Ya, itu rangkuman dari materi hari ini. Harap anak-anak ingat, ya, anak-anak bisa mengerti apa yang sudah Ibu Guru jelaskan pada materi kita hari ini. Ibu Guru mengingatkan lagi untuk hari Sabtu ada ulangan hariannya.
tugas tetap dikumpulkan kalau sudah selesai kerja, dikumpulkan. Kemudian hari Sabtu itu ada ulangan harian seperti biasanya, ya. Dan harap supaya anak-anak bisa mengikuti ulangan harian. Oke, itu saja. Kita menutup pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Sikap doa yang baik, anak-anak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberi kami tempat tinggal yang menyenangkan. Bantulah kami agar selalu merawat rumah kami dengan bersih dan indah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat dari Ibu Guru untuk anak-anak semua. Terima kasih. Tuhan memberkati.